Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya, di mana kita ingin belajar bersama-sama tentang kebenaran Alkitab. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk belajar, terutama belajar tentang kebenaran Alkitab, mari kita terus belajar seperti yang dilakukan jemaat yang pertama. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara-saudaraku sekalian, setelah mengamati cara hidup jemaat yang pertama, saya merasa tertegun dengan kehidupan mereka yang luar biasa itu. Bagaimana tidak, mereka memberi diri mereka berbondong-bondong untuk dibaptis. Ya, ada apa dengan mereka, para jemaat yang pertama ini? Mari kita mau melihat cara hidup jemaat yang pertama, yaitu di Kisah Rasul 2 dari ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Akan saya bacakan. Begini kata firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu luar biasanya jemaat yang mula-mula ini. Apakah kira-kira sekarang masih ada yang begitu? Selama saya mengamati sejak jadi orang Kristen mulai tahun 1994 sampai sekarang, belum ada pertumbuhan yang luar biasa seperti ini. Ya, kita baca, kalau kita merenungkan ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, menerima perkataan siapa? Rasul Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Satu khotbahan 3.000 jiwa. Ya kira-kira itu bisa kurang sedikit atau lebih, tapi sekitar kira-kira 3.000 jiwa. Ya, mereka mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan tidak hanya itu, saudara, ketika sudah mereka percaya, tidak hanya itu, mereka bersatu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sekarang pun masih ada ya yang orang bertekun dalam pengajaran. Tapi tidak sedikit orang setelah mereka dibaptis, percaya dibaptis, beberapa tahun kemudian atau beberapa saat kemudian mereka tidak ada lagi, entah kemana, tidak beribadah dan sebagainya. Tapi dituliskan di sini,
mereka selalu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Kemudian ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang ini, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan hati gembira dan dengan tulus hati. Ini gembira dan tulus hati. Ada apa sebenarnya dengan mereka? Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Kita lompat ke pasal 4 dari ayat 32 sampai dengan ayat yang 37. Demikian kata firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada yang seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, selalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Wah, ini tambah lagi dengan hal-hal yang luar biasa yang bisa kita baca di Kisah Rasul 4 mulai ayat 32 dan sampai dengan ayat 37. Mereka di dalam perkumpulan mereka tidak ada yang kekurangan, ya. Orang itu pada setiap hari berkumpul, tapi tidak ada yang kekurangan. Karena apa, saudara? Mereka yang mempunyai harta benda yang mungkin lebih dan sebagainya, yang tidak tulis yang berlebihan atau kaya, mereka menjual punya itu, dan hasil penjualannya mereka bawa untuk dibagi-bagi, ya, untuk dibagi-bagi pada teman-temannya yang kekurangan, sehingga mereka semua merasa mempunyai, tidak bukan apa yang mereka punya bukan milik mereka sendiri, tapi adalah kepunyaan bersama-sama. Bagaimana dengan hal-hal yang luar biasa itu? Dari mana hasilnya? Kenapa mereka begitu luar biasa? Ya, sebelumnya nggak ada. Demikian pula Petrus, ya. Mengapa jadi orang yang luar biasa begitu? Padahal ketika Yesus ditangkap, Petrus ini adalah seseorang yang sangat penakut. Tetapi setelah Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, Yesus sudah naik ke surga, kembali menjadi Allah, Petrus itu luar biasa, ya, mengadakan banyak mujizat, ya. Tadi yang kita baca di depan, mengadakan mujizat, padahal sebelumnya mereka tidak. Ini ada lagi nih yang ayat 37, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kenapa begitu luar biasa? Rela memberikan milik kepunyaannya. Dan yang lebih luar biasa lagi, mereka rela menjual ladang atau rumah, tanah dan sebagainya. Dikatakan itu uangnya untuk dibagi-bagi. Kenapa begitu percaya dengan rasul? Apakah tidak takut kalau uangnya itu dipakai suka-sukanya rasul? Ya, kenapa mereka begitu percaya dengan rasul? Kenapa mereka begitu sehati sepikiran, padahal sebelumnya tidak, ya. Mari kita telusuri kenapa mereka begitu luar biasa, begitu ada perubahan yang signifikan. Yang pertama,
Kenapa ada apa dengan jemaat yang pertama? Yang pertama adalah jemaat yang pertama itu dipimpin oleh Rasul Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Rasul Petrus itu salah satu kenapa begitu luar biasa, dipercaya, berwibawa. Tidak hanya itu, juga benar-benar mengadakan tanda, mengadakan mujizat dan sebagainya. Karena yang pertama, jemaat-jemaat itu dipimpin oleh seorang rasul yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tahu di ayat yang lain, jika Roh Kudus turun atas setiap manusia, akan mentobatkan orang itu, mentobatkan dunia. Jadi, ketika Roh Kudus turun atas banyak orang, ya, banyak orang, ketika hari Pentakosta, Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi, ya. Banyak orang dari segala orang Yahudi dari segala penjuru dunia itu semua berkumpul di Yerusalem, ya. Itu Roh Kudus turun atas banyak orang itu, tidak terkecuali para rasul, di antaranya juga yang di sini adalah Petrus, ya. Ketika Roh Kudus menguasai mereka, terutama Petrus ini, Petrus jadi orang yang luar biasa. Karena kita tahu Roh Kudus turun atas banyak orang. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan sendiri, Roh Kristus. Roh Kristus berarti rohnya Yesus Kristus. Memimpin banyak orang yang hadir di dalam hari raya Pentakosta. Sehingga yang tercatat bahwa yang luar biasa di sini adalah para rasul, terutama Rasul Petrus yang dulunya orang penakut yang tidak berani mengaku bahwa Petrus adalah muridnya Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Saat ini juga ketika mereka, ya, Petrus dikuasai dengan kuasa Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang luar biasa. Tak terkecuali dengan memimpin jemaat umat Israel yang bertobat ini. Kenapa orang-orang itu jadi luar biasa? Kenapa Petrus perkataannya sangat dihormati dan takuti? Ya, karena Petrus sangat berwibawa dengan kuasa Roh Kudus yang menguasai dirinya. Ya. Kisah para Rasul 2 ayat 4 saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya mereka dipenuhi atau dikuasai dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya bacakan, saya ingatkan bahwa ketika Roh Kudus menguasai, turun atas manusia, maka manusia itu akan bertobat atau mengadakan pertobatan kepada dunia. Saya tidak perlu buka ayatnya, tapi yang jelas dari sini kenapa Petrus begitu luar biasa, karena dikuasai Roh Kudus. Ketika memimpin dengan dikuasai dengan Roh Kudus, setiap perkataannya sangat berwibawa. Dikatakan di ayat yang berapa tadi, katanya Petrus itu mengadakan rasul-rasul tuh tidak nyampe Petrus, ya, rasul-rasul, tapi pimpinannya Rasul Petrus. Mengadakan banyak mujizat, ya, ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, ya, asli mujizat itu. Kalau dikatakan rasul-rasul mengadakan banyak mujizat, saya percaya, karena ada juga hal lain yang mengatakan Petrus itu ketika Petrus ya Yohanes ketika mau sembahyang melihat orang lumpuh di depan bait Allah, dia cuma mengatakan, aku tidak, uang dan perak tidak ada padaku, apa yang kupunya akan berikan kepadamu, sembuhlah engkau. Maka orang itu yang lumpuh itu berjalan. Makanya kalau Petrus mengadakan mujizat atau rasul-rasul mengadakan mujizat, sangat percaya, ya, sangat percaya sekali. Kenapa begitu? Karena Petrus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus dan Roh Allah atau Roh Kristus dan Roh Yesus. Sehingga Petrus menjadi orang luar biasa. Bahkan jemaat yang dipimpinnya juga
eh, sangat luar biasa juga. Tidak hanya tentang ibadah, tentang persekutuan, tentang mendengarkan pengajaran Rasul, tetapi mereka rela memberikan apa yang mereka miliki untuk kebutuhan bersama. Ya dikatakan milik mereka, setiap apa yang dimiliki bukan milik mereka sendiri tapi milik bersama. Itu hal yang luar biasa. Tidak mungkin atau tidak belum pernah ada saya lihat terjadi di dunia saat ini. Di dalam kumpulan orang begitu, apa yang mereka punyai milik bersama supaya orang itu sama-sama mempunyainya dan bisa beribadah dan hidup bersama-sama, tidak ada yang kekurangan katanya begitu. Yang pertama, Petrus atau rasul-rasul dikuasai dengan Roh Kudus. Yang kedua, kenapa banyak orang antusias berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong percaya dengan apa yang dikatakan Petrus, ya, rasul itu? Karena sekali lagi, ketika Petrus dan para rasul dikuasai dengan Roh Kudus yang merupakan Roh Allah sendiri, setiap perkataannya perkataan yang penuh wibawa dan didengarkan orang. Karena apa yang disampaikan Petrus adalah hal-hal rohani, ya. Rohani, pertobatan, keselamatan. Tentunya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Contoh kata di Kisah Rasul 2 ayat 38. Petrus berkata begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dari sini apa yang disampaikan Petrus, ya, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus itu adalah suatu pengampunan atau pertobatan, ya. Bertobatlah dan kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi yang pertama disampaikan adalah pertobatan dengan ditandai dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian setelah apa yang disampaikan tentang pertobatan, maka mereka juga menerima bahwa mereka setiap orang yang bertobat dan dibaptis akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus yang diterima setiap orang yang mau menerima berita tentang pertobatan ini. Menerima karunia Roh Kudus bukan berarti bahasa-bahasa Roh Kudus, bukan. Ketika orang menerima karunia Roh Kudus, macam-macam apa yang mereka terima, beda-beda, ya. Salah satu hal yang dirasakan ini saya pribadi, yang saya rasakan adalah ketika saya dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan membuka jalan pikiran saya yang dulu sangat sulit mengerti, memahami tentang hal-hal begini. Tetapi setelah dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, pikiran ini seperti dibuka untuk banyak mengerti hal, ya, mengerti banyak hal yang dulunya sulit mengerti. Jadi salah satunya mendapat karunia Roh Kudus adalah dibuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Salah satu, tidak semua sih, dari Kejadian sampai Wahyu saya memaham semua, ya, belum, tapi banyak yang dulu tidak ngerti saya ngerti, ya. Di samping belajar Alkitab tentunya, bukan teologi. Teologi kita belajar terus tapi nyatanya tidak ngerti. Tapi setelah belajar Alkitab, tentu ada yang mengajarkannya dan menuntunnya. Kita belajar pun kalau tidak dibuka pikiran kita akan sulit mengerti, saudara-saudara. Karena firman Allah ini walaupun menceritakan tentang Petrus dan sebagainya, tentang pertobatan, itu produk dari Yesus sendiri. Kalau Yesus tidak buka pikiran kita, sulit kita akan mengerti, ya. Salah satu dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah menerima karunia Roh Kudus. Kedua, jadi apa yang disampaikan Petrus dengan penuh Roh Kudus itu
bukan doktrin-doktrin menurut dia, bukan doktrin-doktrin berbeda dari Alkitab, tetapi yang disampaikan adalah pertobatan, baptisan, dan keselamatan, ya. Jadi mereka sangat menerimanya dengan antusias karena agama yang mereka, yang orang-orang Yahudi itu punya agama semua, orang beragama, tetapi tidak menjamin keselamatan dan sebagainya, ya. Tetapi setelah Yesus mati naik ke surga dan Petrus dan rasul-rasul penuh Roh Kudus itu menyampaikan tentang pertobatan, banyak orang itu dikatakan 3.000 jiwa kira-kira itu antusias datang berbondong-bondong kepada Petrus untuk dibaptis. Itu artinya keselamatan dan pengampunan dosa itu adalah kunci utama di dalam kehidupan orang percaya ini, ya. Kunci utama adalah pertobatan dan keselamatan. Makanya orang perlu butuh keselamatan dan harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatanya sekali khotbah langsung 3.000 orang minta diri dibaptis. Jadi kenapa dengan jemaat pertama yang begitu luar biasa antusias begitu, katanya segala miliknya bukan milik mereka sendiri tapi milik bersama, rela menjual ladang, rumah, tanah diletakkan di kaki rasul-rasul, bukan untuk rasul tapi untuk hidup bersama, untuk dibagi-bagikan mereka yang tidak punya, katanya begitu. Jadi Petrus pun, Rasul Petrus pun dan rasul lain yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, dengan melihat hal itu juga disentuh hatinya. Oh, kebutuhannya jemaat atau umat begini. Apa yang orang kok rela dengan sukarela memberikan harta miliknya itu diletakkan di depan kaki rasul-rasul, ya. Itu karena mereka juga dikuasai Roh Kudus. Jemaat itu juga begitu, sehingga mereka juga tidak takut, tidak takut miskin, tidak sungkan-sungkan memberikan yang punya untuk jemaat. Yang kedua, Petrus mengabarkan keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus, ya. Jadi berita yang disampaikan para rasul adalah tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, ya. Semua rasul memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, juga baptisan. Bertobat aslinya artinya dibaptis, ya. Jadi ketika bertobatlah, mereka masing-masing memberi diri dibaptis. Baptisnya di dalam nama Yesus Kristus, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada apa sih kehidupan jemaat yang pertama kok begitu luar biasa? Kuncinya karena yang pertama dipimpin Rasul Petrus dan para rasul yang lain tuh yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, ya. Kalau Roh Kudus turun atas manusia akan membuat mereka itu menjadi bertobat, membawa pertobatan bagi orang. Yang kedua, Rasul Petrus memberitakan keselamatan, pertobatan, dan baptisan. Orang yang sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus tentunya akan menerima karunia Roh Kudus. Ini Alkitab yang menulis begitu. Ini bukan doktrin dari gereja mana atau karangan saya pribadi, tapi saya sedang merenungkan firman Tuhan yang saya baca ini. Jadi kenapa jemaat yang pertama-tama yang dipimpin para rasul sendiri begitu luar biasa? Kalau selama ini kita mengamati kehidupan mereka, semangat beribadah dan sebagainya, betul. Tapi ibadah itu mereka sudah lakukan karena orang-orang Yahudi itu semua ahli agama, ahli ibadah. Tapi kenapa mereka ketika Rasul Petrus hadir di tengah-tengah mereka mengabarkan keselamatan, pertobatan di dalam Yesus Kristus, mereka antusias? Jemaat yang saat itu hadir dan minta diri baptis juga orang-orang Yahudi
yang datang dari berbagai negara atau daerah lain yang datang untuk memperingati hari raya Pentakosta, dan Roh Kudus turun atas banyak orang. Saya bacakan sekali lagi Kisah Rasul 2 dari ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini yang satu orang percaya, ini yang maksudnya rasul, para rasul dan orang percaya Yesus kumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain mereka seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya. Di bawah kolong langit berarti saat dunia ini satu dunia yang ada orang Yahudinya datang ke Yerusalem untuk memperingati hari raya Pentakosta, karena itulah hari raya orang Yahudi. Dan saat itu agama yang dianut banyak orang di dunia ini adalah agama Yahudi, ya. Agama Yahudi bukan Kristen, ya. Karena Kristen ini ada setelah Yesus sudah naik ke surga menjadi Allah kembali, baru rasul-rasul dianggap orang Kristen. Tetapi agama saat itu adalah agama Yahudi. Jadi orang-orang yang datang kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk dibaptis itu juga orang-orang saleh yang datang dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi mereka adalah orang-orang memang orang saleh, ya. Ketika mendengar pernyataan Petrus, mereka percaya, ya. Karena orang yang saleh itu hidupan yang paling penting adalah mencari keselamatan, ya. Keselamatan, pertobatan dan pengampunan dosa. Itulah yang utama bagi mereka, ya. Ibadahnya untuk apa kalau tidak ada pengampunan dosa, keselamatan, ya. Karena semua orang termasuk orang-orang Yahudi itu juga begitu. Tetapi ini luar biasa, Petrus itu memberikan tantangan bagi banyak orang. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. 10 tahun sebelumnya saya baca, ya, ada pertanyaan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini mereka bertanya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, ya. Ketika Petrus menyampaikan nubuatan-nubuatan nabi-nabi di zaman dulu, yang puncaknya adalah Yesus benar-benar disalib, ya, ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Maka kayak seperti dibuka mata hati mereka karena mereka sudah dikuasai Roh Kudus. Ketika ada rasul berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar itu, mereka terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Akhirnya mereka memberi diri masing-masing dibaptis. Mereka siapa sih? Orang saleh, orang Yahudi yang saleh dari kolong langit datang ke Yerusalem untuk mengadakan hari raya Pentakosta. Dan ketika mereka dikuasai Roh Kudus, lalu mendengar Petrus dan para rasulnya memberi seruan untuk mereka bertobat, mereka bertobat dengan cara dibaptis. Jadi kalau ada pertanyaan dalam diri kita, ya, setiap orang bertanya termasuk saya, ada apa sih dengan jemaat yang pertama, ya, kok mereka begitu luar biasa? Satu, mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, mereka sudah diampuni. Yang ketiga, mereka menerima karunia Roh Kudus,
ya, sehingga mereka begitu luar biasa. Mereka tidak takut lagi kepunyaan mereka, katanya kepunyaan bersama, bahkan harta mereka dijual untuk ditaruh di depan kaki rasul-rasul untuk hidup bersama, dipakai bersama-sama jemaat dalam ibadah mereka. Jadi kalau kita ingin jadi jemaat yang luar biasa begitu, seperti jemaat yang pertama kita harus dikuasai Roh Kudus, yang kedua harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kita pasti akan menerima karunia Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus yang terima mereka adalah mereka tidak takut miskin, berani memberikan yang mereka punya untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula para pemimpin ini termasuk Rasul Petrus dan semua para rasul. Kalau ingin perkataanmu berkuasa, mujizatmu ada dari engkau, dan memimpin dengan penuh kuasa, tentu jadilah pemimpin seperti Petrus dan para rasul yang penuh dengan kuasa. Kalau orang penuh dengan kuasa, disampaikan tentu pertobatan, keselamatan, pengampunan, supaya itu orang datang kepada Yesus Kristus. Kalau saat ini kita sering mendengar firman itu yang bukan-bukan, ya, artinya beritanya bukan tentang pertobatan, keselamatan dalam Kristus dan sebagainya, tapi beda-beda. Banyak orang menyampaikan firman itu firman yang bukan seperti rasul. Jadi orang datang mendengar itu nanti pikirannya beda. Oh, bukan pertobatan, bukan Yesus Kristus, bukan hal yang rohani, tapi berkat dalam tanda kurung adalah keuangan, kekayaan, dan begitu banyak sekarang begitu. Karena zamannya beda, tapi sebenarnya yang benar adalah orang percaya Yesus. Orang datang kepada Tuhan, orang percaya itu, dan terutama seperti saya dan kita semua yang memberitakan kebenaran ini, yang disampaikan adalah pertobatan, keselamatan, pengampunan di dalam Yesus Kristus, ya, supaya orang pun, jangankan yang sudah percaya, yang belum percaya mendengar lalu percaya. Kebanyakan kita, banyak orang itu, banyak orang pengkhotbah yang dikhotbahkan bukan itu lagi sekarang, bukan karena zamannya, ya tidak tahu, ya. Tapi lihat, kita baca dengan pembacaan tadi, Petrus cuma berkata-kata itu aja, orang berbondong-bondong, ribuan orang, katanya sekitar 3.000 orang. Sekitar itu ya bisa kurang sedikit atau lebih sedikit bertobat, minta diri baptis. Padahal itu orang saleh dari berbagai macam dunia, kolong di bawah kolong langit katanya, dari satu dunia ini datang untuk peringati hari raya Pentakosta. Mereka beragama, mereka orang saleh, tapi ketika menerima seruan pertobatan dari Rasul Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dan mereka juga dikuasai Roh Kudus, mereka langsung percaya karena sehati di dalam Roh Kudus, ya, mereka bertobat. Untuk itu apa yang saya sampaikan ini supaya kita, sekali lagi saya dari depan saya mengajak untuk belajar mengamati firman Tuhan. Ada apa sih dengan jemaat yang pertama kok begitu luar biasa, begitu tidak sulit digambarkan dengan kehidupan orang di masa sekarang. Ternyata kuncinya adalah dipimpin dengan pemimpin para rasul yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, yang disampaikan juga tentang hal-hal rohani. Jemaatnya juga begitu, jemaat yang penuh Roh Kudus, jemaat yang ingin bertobat, yang sudah bertobat diampuni, mereka juga jadi jemaat yang luar biasa. Apa yang saya sampaikan supaya menambah wawasan pengetahuan tentang Alkitab kita semua, karena orang percaya ini tidak hanya menerima berkat jasmani, tetapi juga mengerti kebenaran firman Tuhan adalah bagian dari kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan berkati saudara sekalian. Haleluya, amin.